Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Sorry, video ini di view tag lagi ke depan karena posisinya sekarang sudah malam. Saya baru balik inspeksi. Tetap ngotot pengen bikin konten, pengen berbagi pengalaman di hari ini. Sebelumnya sudah sering terjadi, tapi di video ini saya ingatkan lagi buat teman-teman yang pengen beli mobil dalam keadaan second, jangan pernah melakukan transaksi jarak jauh. Nah, ini udah paling fatal sebelumnya ya. Sebetulnya, aduh, ini karena kelelahan ya, aduh. Jadi ceritanya itu si followers ini calling saya jam 8 pagi tadi. Jadi kita atur waktu mau inspeksi Innova bensin di jam 11. Dan ternyata di jam 11 itu dia belum sampai di Pekanbaru. Akhirnya kita atur jadwal ulang di jam 4 sore. Karena di habis sholat zuhur itu saya sudah full sampai jam 3 untuk inspeksinya. Nah, setelah jam 4 itu kita ketemu di showroomnya itu. Kebetulan dia menghubungi marketingnya langsung, marketing dari si showroom itu. Nah, setelah oke bang, silakan bang dicek gitu kan bahasanya kan. Oke, saya cek, saya scan semuanya, saya cek tulangan ini. Nah, terdapatlah beberapa PR dari mobil tersebut. Menurut saya yang paling fatal kesalahan dari mobil tersebut adalah cek engine yang di jumper sama lampu baterai. Itu aja. Indikator baterai udah, bahasanya nanti saya disalahin lagi di komen-komen. Jadi indikator cek engine itu di jumper, di speedometernya itu dengan indikator dari aki. Nah, setelah di jumper ketahuannya kenapa? Karena gini, cek engine-nya aman di speedometer, tapi begitu saya scan fault code-nya keluar. Jadi kalau kita scan itu kesalahan kelistrikan, sensor-sensor itu kebaca semua. Dan kebetulan kesalahan itu di sensor CKP. Nah, begitu saya scan, loh, CKP-nya keluar nih, tapi indikatornya aman. Nah, saya coba kontak on, habis itu saya scan, saya clear gitu kan. Seharusnya respon dari lampu cek engine itu adalah begitu kita clear, dia akan mati sebentar, habis itu hidup lagi. Tapi ini enggak. Fault code-nya ada, begitu saya clear, lampunya tetap gitu aja. Habis saya clear, saya kontak on lagi, fault code-nya tetap ada. Harusnya di mana-mana. Begitu fault code muncul di ECU bakalan kasih peringatan di speedometer bahwasanya ada malfunction di sistem sensornya. Dia kasih arahan gitu lah. Pokoknya ibaratnya gini lah, mobil kok ada masalah gitu. Nah, ini ku hidupin lampunya gitu. Silakan cek, scan atau lain sebagainya gitu. Jadi itu yang kesalahan paling fatal yang menurut saya. Saya sampaikanlah ke si pembeli. Awalnya saya sampaikan ke si pembeli, tetapi si penjual ngotot tetap kondisi mobil harus disampaikan di depan, karena biar enak sama enak katanya. Biar enak sama enak, biar tahu sama tahu. Nah, ini sebetulnya yang gimana ya? Sebetulnya kan kalau inspeksi ini hanya hubungan antara si inspektor dan si pembeli. Tetapi terkadang ada penjual yang memaksa untuk menyampaikan gitu. Jadi ya udah, saya minta persetujuan dari yang beli. Gimana bang? Sampaikan aja. Ya udah bang, sampaikan aja, kata dia kan itu. Oke, saya sampaikan. Ini ada indikasi bahwasanya cek engine-nya di jumper sama indikator aki, saya bilang gitu. Kenapa? Karena di scan saya terbaca fault code-nya, tapi di cek engine nggak kedetek. Saya bilang kan, kalau ini boleh bertaruh, kita bongkar speedometer sekarang, pasti ada jumperan. Saya bilang gitu kan, karena saya yakin dengan apa yang saya temukan di sana. Mereka diam. Habis itu di depan, tulangan depan sudah ganti. Saya bilang, ini sudah ganti. Kenapa sudah ganti? Saya bilang, karena kalau tulangan depan dari Innova itu ada nomor identifikasi. Biasanya kalau yang keluar dari pabrikan itu ada nomor identifikasinya, tapi ini nggak ada, sudah polos. Itu dia biasanya dipatri ya di tulangannya. Nah, itu kesalahan yang kedua. Habis itu kondenser ini sudah ganti dan radiator sudah ganti. Saya bilang, kenapa saya tahu ini sudah ganti? Karena mereknya, saya bilang mereknya ini udah beda lagi, bukan asli bawaan Toyota. Saya bilang, oke,
kondisi kan udah sama-sama tahu nih. Oke bang, nggak apa-apa, kata yang jual. Saya salutnya ini sama yang jual, dia berbesar hati juga. Oke, nggak ada masalah. Dia nggak memperpanjang apa yang saya permasalahkan, itu nggak memperpanjang. Dia hanya kayak meng-approve gitu, apa yang saya temukan itu benar adanya gitu kan. Karena saya telaah lagi dari segi harga, dia memang jual mobil itu 10 juta di bawah harga pasaran. Nah, makanya saya bilang, tapi mobil ini murah, saya bilang 10 juta di bawah harga pasaran. Abang bukanya, belum lagi nego, saya bilang kan itu. Saya nggak ada permasalahan ke sana, tapi saya hanya sampaikan apa yang saya temukan, saya bilang. Nah, ternyata si pembeli ini sudah melakukan transaksi sama si penjual dengan cara panjar jarak jauh. Panjarnya itu 5 juta. Terus saya bilang, bang, kak, kok berani memanjar jarak jauh sebanyak ini 5 juta, sementara kakak sama abang belum tahu kondisi mobilnya, saya bilang. Tapi kata abang ini kondisinya bagus bang. Iya, cuman kan kita tidak bisa berpatokan dengan gimana ya, teori. Kita harus prakteknya juga. Kalau omongan mereka itu kan termasuk teori. Jadi kita harus praktek, turun ke lapangan, kita cek secara langsung, kita cek sesuai fakta di lapangan gitu kan. Nah setelah dicek kayak gitu, akhirnya ya sama-sama ngotot mereka jadinya. Bang, kami panjar ini, kata si pembeli kan, karena kami percaya sama bang, makanya kami panjar 5 juta. Sekarang kami minta 5 juta balik utuh, kami nggak mau dipotong. Sementara di chatting itu saya baca juga perjanjiannya sudah ada. Kalau mobil batal, misalkan dibatalkan sebelah pihak oleh si pembeli, maka panjar itu dipotong 50%, berarti hanya balik 2.500.000. Dan diiyakan sama si pembeli. Nah sini saya nggak tegak di mana-mana, saya hanya tegak di tengah. Saya gimana ya? Saya menyampaikan kesalahan dari masing-masing mereka. Saya sampaikan juga sama pembeli, kak, kesalahan kakak di sini. Saya bilang, kesalahan abang di sini. Kakak terlalu percaya sama omongan marketing, sama omongan si penjual, sehingga kakak sama abang berani panjar segini. Kemudian di sana sudah dituliskan kalau kakak sama abang membatalkan sebelah pihak, berarti panjar dipotong 50% atau balik 2.500.000. Nah, si pembeli tentu ngotot juga. Iya bang, tapi kan apa yang dia sampaikan tidak benar adanya. Benar, di sini adalah kesalahan dari marketing, saya bilang. Nah, kesalahan dari marketingnya adalah menyampaikan mobil yang tidak sesuai. Nah itu aja sebenarnya. Tapi minta tolonglah dicari jalan tengah. Saya bilang, saya sudah mau pergi, saya mau inspeksi mobil yang lain. Saya bilang. Jadi akhirnya saya tinggal aja tadi. Entah penyelesaiannya bagaimana saya tidak tahu. Yang jelas kalau saya bilang di masing-masing pihak kesalahan 50-50, 50%, 50%. Jadi saya ingatkan lagi sama teman-teman semua yang pengen beli mobil dalam keadaan saya, jangan pernah melakukan transaksi jarak jauh seperti ini kalau kalian tidak tahu betul kondisi mobil yang ingin kalian beli. Terkecuali kalian misalkan di daerah tersebut ada keluarga tersebut punya teman mekanik, atau bisa dibawa juga ke bengkel resmi, it's okay, nggak ada masalah, berarti aman. Setelah dicek semuanya aman, baru melakukan panjar. Intinya gini ya, sebelum kita beli harus kita cek dulu. Itu udah hukum gimana ya? Hukum alamnya kayak gitu. Nggak ada ceritanya bayar dulu baru cek. Oke ya. Terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan jadi pengalaman juga untuk teman-teman semua, menambah pengalaman. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.